Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dari bedah buku Latai Asy-Syifa'u Qarib. Sebelumnya harap dimaklumi atas keterlambatan kami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ciptaan Allah dari binatang yang halal untuk dimakan. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita lalui, kita bahas tentang dari sifat kambing, manfaatnya, jenisnya, dan juga air susunya. Kambing yang ada di sekitar Anda, kalau kambingnya berupa kambing Jawa, kambingnya berupa kambing Garut, kambing kacang, itu berarti sifatnya apa kemarin? Sifatnya panas kering. Panas kering. Adapun kalau kambingnya kambing domba, maka sifatnya panas lembab. Sifatnya panas lembab. Juga susu yang dihasilkan dari susu kambing sifatnya panas. Mengikuti dari sifat dari daging kambing juga makanan kambing. Mereka punya sifat panas, susunya juga panas. Berarti bisa dikonsumsi atau bahkan jadi obat untuk orang yang bermasalah atau bersifat dingin. Seperti orang-orang yang punya masalah rematik, batuk pilek, asma karena dingin dan dahak, vertigo migrain karena dingin, lemahnya daya ingat, lemahnya daya pikir, lemahnya pencernaan, diare karena dingin, autoimun karena dingin, atau kanker yang bersifat dingin. Juga boleh makan daging kambing tapi yang bersifat panas. Dan juga karena sifatnya panas, dia bagus dikonsumsi ketika musim dingin. Ketika musim dingin sebagai menu makanan penghangat. Dan berikutnya juga dia jadi pantangan penyakit yang bersifat apa? Panas. Kalau ada orang darah tinggi, hipertiroid, rahimnya panas, ciri-ciri rahim panas, sering mengalami perdarahan rahim, sampai kalau haid berlebihan, kadang sampai 15 hari, 20 hari. Juga punya kanker yang sifatnya panas, kanker payudara. Ciri-ciri kanker panas, kankernya lembek tapi nyerinya hebat, dahsyat. Disertai haid yang berkepanjangan ketika dia di masa produktif. Kemudian dia juga punya masalah autoimun panas seperti psoriasis. Maka ini semua kambing jadi pantangan yang bersifat panas. Adapun jikalau ada orang punya penyakit panas tapi rindu untuk mengkonsumsi daging kambing, maka dianjurkan yang dikonsumsi adalah anak kambing. Bahasa Jawanya cempe. Ya, anak kambing yang masih menyusu. Ketika dia masih menyusu, dagingnya lebih bersifat netral. Kalaupun bergeser dikit, bergeser ke arah hangat dikit. Dan ini pernah kami coba teori ini. Fakta empiris, pasien-pasien kami yang darah tinggi tapi rindu makan daging kambing, maka kambing yang dikonsumsi adalah anak kambing. Alhamdulillah yang biasanya dia konsumsi daging kambing, sate kambing,
Setelah konsumsi naik tensinya 190. Tapi setelah konsumsi kambing yang masih menyusu, alhamdulillah nggak naik tensinya. Ini fakta empiris. Nah, salah juga kalau ada orang mengatakan kambing itu nggak berbahaya untuk orang yang kena darah tinggi, untuk orang kena penyakit panas. Salah. Jangan dibilang kambing yang berbahaya dari kambing itu kalau kambing dikasih bumbu, dikasih santan. Bukan. Dari daging kambing itu sendiri, dia bisa jadi pantangan. Harus tahu ini anak kambing apa kambing dewasa, sifatnya berbeda. Domba apa kambing Jawa, sifatnya juga berbeda. Nah, kemudian termasuk salah juga ketika orang mengharamkan dirinya dari makan daging. Kalau dia meyakini mengharamkan dirinya dari makan daging, berarti apa? Tasyabbuh bil kufar. Dia telah menyerupai orang-orang kufar yang mereka mengharamkan diri mereka dari daging. Ya, katanya kasihan, zalim kepada hewan kalau kita sembelih dan kita makan. Ini termasuk ghulu, berlebihan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan itu sudah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam seandainya dia Islam. Kalau dia memang bukan Islam, ya sudah urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi ya justru kita lihat banyak sekali ucapan-ucapan orang di masa silam untuk apa? Justru kita nggak boleh meninggalkan daging. Ketika kita sehat, ada saatnya daging jadi suplemen kita. Ketika kita sakit sifat panas, daging yang dikonsumsi, daging yang sifat dingin seperti daging sapi. Atau bisa daging ikan. Ikan, sebagian ahli tafsir memasukkan ikan itu juga bagian dari daging. Ketika Allah sebutkan lahman tariya, daging yang segar, ada yang menafsirkan ikan. Karena ikan kalau dimakan, kalau dibiarkan di daratan, lama sedikit matanya merah, sehingga dia nggak baik dikonsumsi. Kecuali harus dalam kondisi segar. Karena di masa silam nggak ada apa? Nggak ada kulkas. Adanya kalau mau diawetkan, ya diasinkan. Nah, makanya ada istilah hari tasyrik. Kenapa hari tasyrik? Daging-daging dijemur, diawetkan. Nah, juga diantaranya seperti beberapa sahabat tidak pernah meninggalkan makan daging. Seperti disebutkan dari Nafi' Maula ibni Umar, dia berkata, "Idza kana Ramadan, kalaupun di bulan Ramadan, lam yafuthu al-lahmu." Kata Nafi', dahulu Abdullah ibn Umar di bulan Ramadan tidak pernah meninggalkan daging. Jadi jangan haramkan diri kita dari daging. Seperti orang-orang yang agama selain agama Islam, mereka sebagiannya mengharamkan daging, aliran agama mereka. Ya, ini berarti apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, yang Allah halalkan dari menu makanan kita sangat banyak. Dari tumbuhan, dari produksi laut, dari yang di darat, ya buah-buahan sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau Anda mau menghitung nikmat Allah, Anda gak akan bisa menghitungnya. Anda gak akan bisa menghitungnya. Banyak banget, termasuk nikmat makanan. Tapi dasar manusia yang banyak kufur nikmat, zaluman jahula, mereka ingin mencicipi yang haram. Yang haram ingin mereka cicipi. Juga demikian Abdullah ibn Umar, wa idza safara lam yafudhu al-lahmu wa yudhkaru an Ali man tarakahu 40 lailatan sa'a khuluquh. Ya, tapi nisbat kepada Ali ini perlu sanad yang sahih. Nah, demikian Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan daging.
Kenapa? Sahabat makan daging juga butuh untuk kekuatan mereka. Juga butuh untuk kekuatan mereka. Dan bahkan disebutkan Az-Zuhri, akulul lahmi yazidu sab'ina quwwatan. Makan daging itu bisa menambah kekuatan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, demikian sebaliknya kalau ada orang punya penyakit dingin dikasih daging yang sifatnya panas-panas. Diberikan daging yang sifatnya panas-panas. Baik. Dan daging yang paling disukai Nabi SAW adalah paha depan. Terutama disebutkan Ibnu Qayyim paha depan kanan. Oleh karena itu wanita Yahudiyah Zainab bintul Harith, dia meracuni Nabi dengan menghadiahkan paha depan kambing yang kanan. Karena Nabi paling suka, kata Ibnu Qayyim. Kenapa paha depan? Ada hikmahnya. Yang pertama, paha depan ini lebih sering digunakan untuk gerak. Kalau sering digunakan untuk gerak, berarti banyak darah yang bakal terkonsentrasi di paha depan. Kalau banyak darah terkonsentrasi di organ tersebut, berarti bakal apa? Bakal banyak nutrisi. Dan kemudian daging itu empuk, alot. Nah, makanya ini cocok untuk apa? Cocok untuk lansia dan balita, daging ini. Kemudian juga disebutkan hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, afdhalul lahm adh-dhahr, kata Nabi, sebaik-baik daging adalah daging yang menempel pada tulang punggung. Sebaik-baik daging adalah daging yang menempel pada tulang punggung. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi juga suka dengan daging yang menempel pada tulang leher. Adapun wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, afdhalul lahm a'id ilal idham, sebaik-baik daging adalah yang menempel pada tulang, termasuk tulang rusuk. Daging rata-rata yang menempel pada tulang nutrisinya tinggi dan empuk. Kemudian wasiat yang lainnya dari orang di masa silam, alaikum bil muqaddam, konsumsilah Anda bagian depan. Bagian depan. Iyyakum birra's wal butun, hati-hati kalian dari kepala dan jeruan. Fa inna da fihima, karena penyakit berasal pada keduanya. Ini ucapan orang di masa silam. Ya. Adapun untuk daging ikan yang paling baik, kata Ibnu Qayyim, dari tengah ke belakang. Untuk daging ikan yang terbaik, ukurannya yang paling sedang di antara jenis ikan. Enggak terlalu tua, enggak terlalu kecil. Itu nutrisi yang paling baik. Dan yang paling baik kalau di daratan adalah yang di sungai yang mengalir, jernih, dan dasarnya bebatuan. Ini yang paling terbaik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amdadnahum bifakihati wa lahmi mimma yashtahun, dan kami hidangkan dengan buah-buahan, wa lahmi mimma yashtahun, dan daging yang mereka inginkan. Ini aslinya untuk apa? Penghuni surga. Untuk penghuni surga. Allah hidangkan untuk mereka apa? Buah-buahan. Makan buah dulu. Terus ada huruf waw. Huruf waw dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah, memberikan makna jeda waktu. Antara makan buah ke makan daging ada huruf waw. Berarti habis makan buah, biarin buah dihancurkan, dicerna. Setelah itu baru makan daging. Tanpa menisbatkan sunnah. Ya, ternyata ini memang cara yang terbaik. Jadi sebelum Anda makan besar, makan buah. Ya, makan buah. Dan buah dicerna sekitar 10 menit, 15 menit. Baru setelah makan buah, Anda makan besar.
Kemudian kita lanjutkan sekarang tentang daging sapi. Ya, lahmul baqar. Daging sapi ini sifatnya adalah baridun yabisun asiru al-inhidham. Daging sapi ini sifatnya adalah dingin kering. Dingin kering. Ini sapi dewasa ya. Yang ada di dalam buku Anda apa? Anak sapi. Ya. Jadi kalau sapi dewasa sifatnya dingin kering. Kalau anak sapi bahasa Jawanya apa? Pedet. Kelihatan orang Jawa. Kalau anak sapi sifatnya panas lembab. Ini beda dah. Ya, tadi ada klasifikasi jenis-jenis kambing, anak kambing, kambing domba, kambing kacang, kambing Jawa, kambing Garut seperti tais. Ya. Adapun sapi, ada anak sapi, ada sapi dewasa. Kalau anak sapi sifatnya apa? Panas lembab. Kalau sapi dewasa dingin kering. Makanya susu sapi sifatnya apa? Dingin. Mengikuti daging sapi dewasa. Kan nggak ada ceritanya. Susunya anak sapi kan nggak ada. Anak sapi yang nyusu ke induknya. Anak sapi sifatnya panas, lembab. Ya, induknya sifatnya apa tadi? Dingin kering. Dan susu sapi sifatnya apa? Dingin. Kalau susu kambing sifatnya, nah, Anda lihat, kalau Anda minum susu kambing, Anda ngerasakan efek badan Anda hangat nggak? Hangat? Iya, langsung hangat. Kalau susu kambing. Karena sifatnya panas. Walaupun nggak ada jahinya. Tapi kalau susu sapi, Anda nggak ngerasakan hangat kayak susu kambing. Susu kambing berarti cocok untuk orang yang penyakitnya sifatnya dingin. Sangat cocok juga dikonsumsi di musim dingin dan musim hujan. Susu sapi sifatnya apa tadi? Dingin, cocok untuk penyakit yang sifatnya panas. Cocok untuk kanker yang sifatnya panas. Cocok untuk head berkepanjangan atau yang headnya cuma sebentar. Cocok untuk headnya berkepanjangan. Cocok untuk orang yang marah apa baperan? Yang marah. Cocok untuk orang rematik apa enggak susu sapi? Enggak cocok. Cocoknya rematik pakai susu kambing. Kalau psoriasis cocok enggak pakai susu sapi? Ya, ada bercak putih kering, bukan panu. Kulitnya kering, kakinya pecah-pecah, retak-retak. Cocok susu kambing apa susu sapi? Susu sapi. Kok masih bingung ya? Udah setahun lebih kayaknya masih bingung. Baik. Sekarang kita perhatikan, jadi daging sapi sifatnya dingin kering. Karena sifatnya dingin kering disebutkan Ibnu Qayyim asiru al-inhidham, susah dicerna. Jadi kalau ada di antara Anda pencernaannya lemah, metabolisme lemah, livernya lemah, pankreasnya lemah, ususnya lemah, jangan konsumsi apa? Steak. Jangan konsumsi sop sapi, iga sapi, jangan. Ya, ini cocok untuk apa? Orang yang biasa dengan GAD. GAD itu biasa capek, biasa lelah, biasa olahraga, biasa hiking, biasa trekking, biasa jogging, biasa olahraga kuat. Kenapa? Kalau orang olahraganya kuat, pencernaannya kuat, makan daging sapi aman. Tapi kalau Anda mageran, mau masak aja males, maunya beli makan online, mau jogging aja males, habis sholat subuh tidur lagi, ya. Kemudian subhanallah mau diajak olahraga males, maunya nonton TV ngemil sambil minum, makan minum. Anda konsumsi daging sapi bakal apa? Nggak cocok. Pencernaan Anda tambah lemah, juga bakal menimbulkan apa? Daman saudawiyan, darah kotor.
Kalau darah kotor, pekat, jorok, kental, tambah bau, hitam lagi, itu bakal apa? Akan menyebabkan yaitu al-insidat, penyumbatan. Contoh, ada penyumbatan di pembuluh darah, pasnya di payudara. Ini misalkan ada sumbatan di sini, sumbatannya di sini. Darah kotor nyumbat di sini. Akhirnya yang ke atas nggak dapat darah kecuali sedikit. Ketika ada sumbatan, berarti apa? Sel-sel setempat kelebihan nutrisi darah. Ketika kelebihan nutrisi darah, di saat itu sel makan terus, akhirnya timbullah sel abnormal. Itulah yang disebut benjolan tumor. Kalau dia ganas, jadilah kanker. Jadi obatnya apa? Bebaskan sumbatan ini. Bagaimana cara membebaskan sumbatan? Perbaiki pola makan. Kalau sumbatan tadi karena daging sapi yang sifatnya dingin, dibuka dengan makanan yang sifatnya panas. Herbalnya jahe merah, habatus sauda. Bisa juga cuka, jahe. Ya. Kemudian protein hewaninya justru kambing jantan, ayam jago. Sayurannya bayam kangkung. Ya, buahnya kurma. Ya, kalau perlu kurma sama bijinya ditumbuk. Ya, dikonsumsi. Nah, ini yang panas untuk buka sumbatan. Kemudian apa? Lakukan olahraga gerakan untuk buka sumbatan. Untuk buka sumbatan. Ini kalau faktor penyumbatan darahnya. Nah, dan ada yang darah kental pekat, hitam jorok, sudah pola makannya kacau, ditambah dia sering marah dan dendam. Berarti numpuk, sebab makanan sama psikis numpuk. Dan seringnya kami dapati benjolannya keras, lembek, nyerinya hebat. Itu ciri-ciri benjolan panas. Ada kasus contoh, kami dapati ibu-ibu kanker payudara kiri sama endometriosis kiri. Waktu itu kami tanya pola makannya ternyata Masya Allah dia disiplin dengan pola makan. Tapi dia nggak tahu sifat kankernya panas apa dingin, dia nggak tahu. Yang jelas pola makan dia jauh dari pola makan minuman instan dan seterusnya. Semisal itu aja, tapi nggak pakai ini makan dingin cocok untuk penyakit panas, nggak pakai itu. Kemudian kami tanya lagi, adakah sering marah sama suami? Kata dia, saya nggak pernah marah, nggak pernah bentak suami. Kenapa? Karena kalau saya bentak, marahnya dia lebih ngeri, uncontrol. Saya sering dicubit, dipukul sampai lebam. Oh, berarti ibu mendem ya? Iya, saya marah tapi dipendam. Jadi marahin suami, dilosin salah, mendem salah. Terus gimana? Dibuang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah, maafin orang yang salah. Tapi kalau suami tetap salah, apalagi salahnya masalah agama, katakan dia berzina sampai berkali-kali, maka marahnya Anda karena Allah dan gak boleh diem. Tegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sering datang kepada kami istri sakit gara-gara suami yang berbuat maksiat. Nah, kadang suami mendem karena takut nasihatin. Sebaliknya ada yang suami sakit gara-gara istri juga. Istri yang suka marah-marah, meledak-ledak, sampai si suami ini bilang, Ustadz, saya sudah nggak tahan lagi sama istri. Saya bakal cepat tua, Tat. Saya sudah susah tidur, sering pipis di malam hari, sudah kena kencing manis, fungsi ginjal sudah turun. Nah, dia sering minta maaf, saya maafin, nanti gitu lagi. Ternyata wanitanya bipolar. Anda tahu, semua kasus kejiwaan ini, mau penyakit kejiwaan, mau was-was, mau GERD, psikosomatik, halusinasi, paranoid, bipolar, depersonalisasi, mood disorder, anxiety disorder, panic attack, ya, mau juga NPD, narsis, mau ADHD, sampai gangguan jiwa. Itu semua ternyata gangguannya apa? Setan yang mulai menyerang hatinya. Kenapa? Dia membuka hatinya untuk masuknya setan. Imma karena sedih, imma karena marah, kebuka, setan masuk, punya andil.
Ya, imma karena berbuat syirik, imma berbuat maksiat. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Sekarang kita lanjutkan. Berarti ya, daging sapi ini hati-hati bagi mereka nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, nggak merasakan jadi orang yang capek untuk mengeluarkan keringat. Kenapa? Akan semakin melemahkan pencernaan dan menimbulkan sumbatan-sumbatan. Menimbulkan sumbatan-sumbatan. Wa yurithu idmanuhu al-amrad. Dan orang yang candu daging sapi akan menimbulkan efek, yaitu apa? Amrad saudawiyah. Bakal terkait dengan darah kotor, limpahnya juga lemah. Makanya dilihat kalau ada yang sering ngantuk jam 9 sampai jam 11. Kajian ngantuk. Nah, itu menunjukkan limpahnya udah lemah. Nah, karena di jam-jam limpah, jam kerjanya limpah. Limpah lemah akhirnya juga ngantukan. Dan pola daya pikir lemah, daya ingat lemah, pencernaan pun lemah, sepaket liver juga lemah. Kalbahak juga menimbulkan selain as-saudawiyah, darah hitam, limpah lemah, juga kalbahak. Al-bahak, gangguan pigmen warna kulit. Pigmen warna kulit menunjukkan lemahnya apa? Seperti ada bercak-bercak putih, tapi itu bukan panu. Kalau panu kan digaruk ada seperti sisik, menunjukkan ada spora atau jamur. Kalau ini enggak, itu menunjukkan gangguan pigmen warna kulit. Lawannya itu warnanya putih. Lawannya dalam bahasa Arab namanya kalaf. Kalaf apa? Kalau Anda misalkan salah pilih kosmetik ada warna hitam-hitam, bercak hitam, itu namanya apa? Apa? Flek, ya. Flek hitam. Kalau bahasa Arabnya kalaf. Kalaf itu bercak hitam. Juga demikian gangguan pigmen warna kulit. Ternyata juga dampak makan sapi berlebihan. Selain dari dampak kosmetik, matahari dan sebagainya. Kemudian juga menimbulkan al-jarab. Al-jarab bisa kadas. Juga al-kuba wal judam, juga kusta kalau berlebihan. Kenapa timbul kusta? Karena banyak sumbatan darah di ekstremitas. Ya, ketika nyumbat, akhirnya jaringan sekitar, organ sekitar nggak dapat asupan darah yang baik, akhirnya terjadi apa? Nekrosis. Sampai tangannya permisi, nasallallahu afiyah, protol satu demi satu. Kusta. Juga diantaranya wadail fil, kaki gajah. Kenapa timbul kaki gajah? Karena ada sumbatan di pembuluh darah. Ya, kemudian apa? Timbul pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki. Wasaratan, nah bisa menimbulkan kanker. Coba. Para ulama juga membahas kanker. Jadi jangan heran kalau ada ustadz mendalami ilmu pengobatan. Kenapa? Pendahulu kita, para ulama lah yang mendalami ilmu pengobatan. Justru ulama selain membahas ilmu fikih, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu faraid, ilmu bahasa Arab, ya, juga mereka juga bahas ilmu pengobatan. Jadi jangan dicela. Bahkan Imam Syafi'i sangat kecewa dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Sampai ada, ini Ibnu Qayyim kurun ke-7. Ada yang kurun ke-8 sekitar 800 Hijriah, namanya Musa bin Ibrahim As-Salihi. Sampai membuat judul kitab dengan judul Al-Itqan fi Ma'rifati Adwiyatis Saratan. Pemantapan ilmu untuk mengenal cara terapi pengobatan kanker. Coba menunjukkan zaman dahulu juga ada kanker, dan mereka membahas gimana cara menangani kanker. Nah, adapun Abul Hasan al-Baghdadi yang kurun keempat meninggal pada tahun 495 Hijriah, dia merumuskan sifat kanker. Kalau kankernya panas, berarti dari apa? Keras apa lembek? Keras apa lembek?
lembek. Namanya panas, lembek, tapi nyerinya hebat. Kalau kanker dingin seperti es, dia membatu, keras. Tapi apa? Tapi nggak ada nyeri. Benjolannya gede tapi nggak ada nyeri. Dia baru kerasa nyeri tapi nggak separah kanker panas. Nyerinya kenapa? Karena menekan saraf setempat. Dan ciri-cirinya juga kanker dingin diantaranya apa? Sering pecah, mengeluarkan serum, cairan, darah, dan nanah. Itu ciri kanker dingin. Makanya perlakuannya beda. Kalau ada kanker dingin, contoh kanker payudara dingin, berarti dikompres pakai pendingin. Temulawak, daun bidara, lidah buaya, itu dikompres. Ya, minumannya juga dingin-dingin, herbalnya dingin-dingin. Bisa rendaman timun, bisa temulawak, bisa juga lidah buaya sama daun bidara. Ya, yang dingin-dingin. Protein hewaninya juga dingin-dingin, ikannya, ikan daging putih. Lauk hewaninya juga dingin, putih telur. Ya, kemudian makanannya dingin, minumannya dingin, buahnya dingin. Ini sudah jadi obat. Belum ditambah dengan terapi ruqyah. Ditambah juga dengan terapi ruqyah. Nah, kemudian wal waswas, kebanyakan daging sapi bisa bikin waswas. Kenapa? Karena dampak dari saudawiyah, darah hitam dan kotor tadi. Darah hitam dan kotor. Wa humma ar-rib' juga seperti demam, kalau di sini mungkin demam 100 hari, batuk rejan juga. Demam disertai batuk rejan. Ya. Wa katsir minal awram, juga benjolan-benjolan pada tubuh. Wa hadza liman lam ya'tadhu. Ini bagi mereka yang enggak biasa makan daging sapi. Aw lam yadfa' dararuhu bil, atau makan daging sapi tapi nggak dipasangkan sama lawannya. Lawan daging sapi apa? Daging sapi tadi sifatnya apa? Sapi dewasa sifatnya dingin kering. Jadi kalau Anda makan daging sapi biar nggak menyebabkan penyakit, Anda konsumsinya daging sapi ditambah apa? Bil fulful, yaitu merica hitam. Filfil aswad, ada juga merica bukan hitam juga ada. Kemudian wathum, bawang putih. Wadarasini, kayu manis. Wazanjabil, jahe. Wanahwi, dan yang semisalnya. Kalau saya sebutkan tadi merica, bawang, kayu manis, jahe, sifatnya panas apa dingin? Panas. Daging sapi dewasa sifatnya sudah netralin. Jadi kalau Anda beli stick request, ya, black pepper, merica hitam, ya, Anda request kalau beli stick, minta tolong gebrekin jahe ya, dimasak di atas apa? Dagingnya, ditambah kayu manis, ditambah bawang putih, itu penetralnya. Nah, kalau Anda nggak punya masalah kolesterol, nggak punya lemak, Anda juga bisa cara lain. Makan daging sapi sama lemak gajihnya. Bukan lemak perut, lemak gajih pada daging. Kalau mau ke Ciawi ketemu nanti sate ya SN 1444. Jadi daging gajih itu sudah penawarnya. Panas dingin sambil Anda makan. Itu secara tidak langsung Anda mengkonsumsi penawarnya. Tapi kalau Anda takut lemak, ya pilihannya selain gajih tadi. Adapun di sana hadisnya lemah, mayoritas para ulama melemahkan seperti Al-Haythami. Adapun Syekh Al-Albani mensahihkan, ya, sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Tapi yang betul hadis ini lebih ke arah lemah. Yang artinya apa? Alaikum bi albanil baqar. Dari sini hadisnya sahih. Kalau lafaz yang ini, hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi. Sebagian ulama mentakwil susu sapi juga apa? Termasuk turunannya. Turunannya apa? Susunya sapi terus yogurtnya juga. Zabadi. Kemudian samen, minyak lemak sapi juga.
Kemudian juga bisa al-aqid, kejunya. Itu bisa juga. Nah, ini berarti termasuk turunannya. Turunannya dari susu sapi. Turunan dari susu sapi termasuk zubat. Zubat itu menteganya. Tapi mentega dari susu sapi. Kalau di zaman kita sekarang banyak sekali mentega nabati. Sama-sama sifat dingin. Cuma ini hewani, ini nabati. Ya. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian lafaz hadis setelahnya fa inna sumnuha dawa wa luhumuha da. Karena apa? Lemak gajo sapi itu obat dan dagingnya penyakit. Hadis ini lemah, nggak bisa nisbat kepada Nabi. Cuma Ibnu Qayyim melihat itu tadi dari sisi penjelasan kita, karena dingin kering pada daging sapi menimbulkan saudawiyah, penyumbatan darah. Nggak cocok bagi orang yang nggak pernah olahraga, nggak kerja berat, sering malas-malas. Ini nggak cocok. Ya, makanya kalau konsumsi daging sapi sama penawarnya, biar nggak bikin penyakit. Anda lihat ketika haji umroh, pernah lihat sapi nggak? Pernah lihat sapi? Paling onta, kambing. Kalau ayam broiler itu baru-baru aja masuk. Sebenarnya ayam itu untuk apa? Merusak tubuh mereka. Orang-orang Arab terkenal dengan kuat. Dari zaman silam, sebelum zaman Nabi, sampai detik ini. Ya. Makanya disebutkan ketika Nabi Sulaiman hendak menyerang atau mengambil kuasa Ratu Saba, yang ada yang mengatakan Ratu Bilqis, tapi penamaan Ratu Bilqis dari Nabi hadisnya lemah. Ya. Waktu itu para menterinya ketika musyawarah dengan Ratu Saba, menterinya berkata sebagaimana diabadikan dalam firman Allah, wa nahnu ulu quwwah, kami ini adalah orang-orang yang kuat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan termasuk sumber kekuatan orang yang paling kuat adalah di negeri Saba. Orangnya kuat-kuat. Tetapi setelah mereka kufur nikmat kepada Allah, nyembah berhala, nyembah tiang, nyembah matahari, padahal sudah dikasih tanaman yang melimpah, buah-buahan, panen yang Masya Allah, tapi kufur nikmat, dikasih banjir bandang, digantilah apa? Syajaratul khamt wa asl, digantilah pohon yang banyak durinya seperti pohon bidara. Sejak saat itu orang-orang itu eksodus kemana? Seperti Algeria, Aljazair, ke Tunis, Maroko, Maghrib, termasuk ke Madinah, termasuk Aus dan Khazraj. Sejak saat itu banyak nenek moyang makanya asalnya dari Yaman, dan mereka itu kuat-kuat. Dan orang Badui dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau Anda lihat mereka hidupnya nomaden dan makanan mereka apa? Daging onta, susu kambing, daging kambing, zaitun, madu, kurma, zabadi, itu terus sering makanan mereka. Jadi mereka kekuatannya diantaranya dari sini. Nah, makanya mereka orang-orang Arab dirusak dari apa? Yang dulu punya kekuatan dirusak melalui makan minuman instan, mu'allabat, makanan-makanan yang dikaleng, dibungkus, kemasan. Dirusak dari sisi agama melalui apa? Melalui gadget, HP, sampai masuk rumah. Dua sisi ini dirusak. Fisik dirusak makanan, agama dirusak dengan gadget. Sama negeri kita juga demikian. Banyak sekarang orang sakit gara-gara makan minuman instan, agama rusak gara-gara gadget. Berapa banyak perceraian? Justru data dari KUA dan pengadilan agama, ya, bahkan di bulan Ramadan kemarin 3.000 wanita minta cerai. Kenapa? Sibuk lihat HP di rumah. Nah, laki-laki katanya ada selingkuh. Iya, nggak sebanyak wanita rusak melalui HP di rumah, kemudian minta cerai. Dan angka perceraian tahun 2020, ya, di Jawa Barat saja 98.000 angka perceraian, angka tertinggi di Indonesia. 78.000-nya wanita minta cerai, 20.000-nya laki-laki yang menceraikan istrinya.
Kita kembali lagi. Wa dzakaruhu aqallu burudatan. Sedangkan sapi jantan dinginnya nggak sedingin sapi betina. Anda lihat kalau di Arab, Anda bakal dapat daging sapi, tapi daging apa? Ejel. Ejel itu apa? Anak sapi. Anak sapi sifatnya panas. Makanya mereka lebih hobi makanan panas daripada makanan dingin. Nah, mereka meyakini makanan dingin melemahkan syahwat. Makanan dingin banyak menimbulkan penyakit. Nah, di sana ada hadis riwayat Asyuti tapi hadisnya lemah. Inna aktsara ummati inna aktsaral maradhi bisabab at-tukham wal burudah. Banyak sekali penyakit disebabkan karena apa? Dingin dan lembab. Banyak dingin dan lembab numpuk di dalam tubuh. Tapi nisbat kepada Nabi hadis ini lemah. Nisbat kepada Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Nah, wa unfa aqallu yubsan. Jadi kalau daging sapi jantan itu dinginnya kurang, nggak sedingin sapi betina yang dewasanya. Adapun betinanya dia nggak terlalu kering. Kenapa? Karena banyak lembabnya. Karena lebih gemuk. Walahmul ijli, adapun daging anak sapi, walasiyam samin, apalagi anak sapi yang gemuk, min a'dalil aghwiyah, termasuk nutrisi yang paling seimbang. Wa tiyabiha wa aladhiha, termasuk paling lezat, paling enak. Apa? Anak sapi. Sementara ini kita belum viral ya di negeri kita jualan anak sapi. Padahal yang lebih menyehatkan anak sapi. Nah, kalau memang konsumsi sapi dewasa, tinggal cari penetralnya. Penetralnya apa aja tadi? Satu, lemak gajihnya. Kedua apa? Merica. Terus bawang, jahe. Terus kayu manis. Nah, baik. Berikutnya wa ahmadiha wa huwa harun radbun. Jadi paling enak, paling baik anak sapi dibanding sapi dewasa. Dia sifatnya panas lembab. Wa idzan hadama ghadza ghidhaan qawiyan. Kalau dikonsumsi nutrisinya ya metabolismenya menguatkan metabolisme dan nutrisinya sangat tinggi pada siapa? Anak sapi. Kebalikan dari sapi dewasa. Ya, tapi bukan berarti konsumsi sapi dewasa makruh, haram, enggak, boleh. Tapi Anda konsumsi dengan lawannya. Konsumsi dengan lawannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Coba kali ini kita cuma membahas sapi. Nanti pertemuan berikutnya membahas kuda dan onta dan anak onta. Sekaligus kita bahas kadrun, kadal gurun. Nah, jangan lupa panitia, tolong catat pertemuan berikutnya mengenal sifat daging kuda, onta, dan kadal gurun atau bab. Kita di halaman 101 sampai 102 pertemuan berikutnya. Taib, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk kesempatannya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu Allah kurang keras, Bu. Didekatin, Bu. Ya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu Allah jaga. Afan, Ustadz izin tanya, tadi Ustadz sampaikan yang penyebab pigmen putih-putih di kulit itu karena kebanyakan makan sapi. Ya. Nah itu di anak saya ada, tapi bukan panu sih, kayaknya memang pigmen ini. Nah itu selain makan sapi berarti boleh makan daging ayam atau daging bebek atau daging selain sapi gitu ya Ustadz, berarti harus ganti-ganti gitu ya? Ya, boleh. Terus yang dioles pakai minyak habatus sauda. Kalau bisa minyak habatus sauda dihangatkan,
terus dioleskan ke letak albaros, bercak Dihangatkan putih tuh tadi. maksudnya dipanasin. Bukan baros, albahak, Habat saudarnya dipanasin, diangetin. diangetin di. Kalau mau lebih cepat lagi, bawang putih digosokin. Oh, bawang putih. Ya. Untuk apa namanya tadi, albahak, bercak putih. Karena gangguan pigmen warna kulit. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Wah iya Ki. Ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua, ini tentang penyumbatan. Diangkat lagi Bu, suaranya Bu. Deketin lagi. Iya. Halo? Ya, udah. Ada dua pertanyaan dan mungkin ini karena penyumbatan gitu. Jadi ada pegal di bahu kanan itu sampai ke kepala sebelah kanan dan lengan. Nah itu sering timbul tidak gitu Tat. Khususnya kalau pas lagi untuk mengangkat sesuatu. Nah itu. Cuman kenapa pegalnya itu sudah sampai ke kepala sebelah kanan. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebentar dulu, belum jelas. Yang kanan tadi pegal-pegal, kebas-kebas. Iya, dari Terus? mulai bahu sampai kepala sebelah kanan dan sampai lengannya. Iya. Itu tadi. Kemudian yang kedua, pembengkakan kaki. Tapi dia tidak lembek, sampai keras seperti kayu. Itu penyumbatannya seperti apa ya? Dan memang dia ada diabetes. Gitu. Itu dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi ada diabetes. Ada diabetes, biasanya juga kulit ikut keras. Ya, ada pengentalan darah. Kalau satu sisi yang kena, dikhawatirkan potensi gejala awal stroke. Dari kepala, tangan, kaki, berarti dikhawatirkan ada penyumbatan otak sebelah kiri. Hendaknya segera dikondisikan, seandainya boleh donorkan darah di lengan kanan. Tapi biasanya kalau gula darah tinggi, tensi tinggi, HB tinggi, kekentalan darah tinggi, asam urat tinggi, terus trombosit tinggi, kalau semua angka tinggi biasanya PMI nggak nerima. Kalau PMI nggak nerima tapi kekentalan darah masih parah, ini potensi stroke bisa. Jadi apa? Cepat difasdu atau dibekam di tangan sebelah kanan sama kaki sebelah kanan. Kemudian makanan yang ngentelin darah di stop. Santan, daging sapi, tepung, roti, coklat, stop semua. Ya, kerupuk, stop. Kebanyakan nasi, stop. Gula-gula, stop. Kurangi garam juga. Ya, Anda kalau bisa harus tegakkan dulu. Ini kencing manisnya panas apa dingin? Kencing manis sifatnya panas, dominannya karena apa? Makanan, karbo dan gula dan protein berlebihan, protein panas. Juga bisa karena dendam dan amarah. Sedangkan kencing manis yang dingin bisa jadi karena sering dia sedih berkepanjangan. Sering kami dapati ada ibu-ibu usia 65 tahun, 60 tahun ke atas ditinggal suaminya, tiba-tiba sering pipis, ternyata kena kencing manis. Kemudian katarak diabetik, ya matanya kabur gara-gara kena katarak, gara-gara kencing manis sifatnya dingin. Jadi Anda harus tahu ini sifatnya panas apa dingin. Ya, tahunya dari mana? Dari Sumedang. Tahunya ya harus belajar. Nah, Anda harus tahu panas dan dinginnya, itu penting. Dari hobi makanan dia, emosinya dia, perlu dipelajari. Kadang ada yang sakit stroke, ada kencing manis, faktor genetik. Ternyata genetik yang diserang jin juga ada. Bapak ibunya kencing manis, dia kencing manis, anaknya kencing manis, riwayat kakeknya juga ternyata punya nyimpen keris, punya senjata dan lain sebagainya. Jadi harus ada medis sama non medis, harus ada batas. Ini murni medis, apa ada tambahan non medis? Atau ini murni non medis yang menyerang diri dia?
Nah, tanda-tandanya non medis ya perlu dilihat dari tanda ketika dia sadar, ya misalkan emosi labil, sholat sering nggak khusyuk, sering nampak sesuatu berkelebat di mata dia, sering dia was-was, baca Al-Quran berat, ya sering melakukan maksiat, ya ini kalau non medis, bisikannya untuk bermaksiat tinggi banget. Kalau ketika kondisi tidur sering mimpi buruk, tidurnya gelisah, ya terus kalau dalam keadaan diruqyah langsung dia berdampak, berefek. Ya sekitar rumah dia juga menunjukkan apa? Hewan-hewan yang menjijikkan banyak berkeluaran. Sampai kami dapati kemarin ada yang kena gangguan non medis, tikus, puluhan tikus tidak wajar berkeliaran di rumahnya dengan bebas. Sampai kami dapati ada ibu-ibu yang ditinggal wafat bapaknya 50 tikus. Setelah bapaknya wafat, nggak lama kemudian ibunya wafat, sama 50-an tikus. Setelah itu suaminya sendiri wafat, keluar 50 tikus, ternyata disihir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, Ya, ada yang lainnya? boleh saya tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, usia saya sudah tinggi, sudah 71 tahun. Penyakit saya juga banyak Pak Ustadz. Ada hipertensi, ada diabetes, ada koroner. Saya bingung makan apa. Itu suami Bu, suami Bu. Kenapa? Ibu. Saya. Oh, Suami iya. saya sudah tidak ada. Iya. Nah, jadi saya bingung dok, Ustadz makannya makan apa ya gitu. Kadang ini saya takut, ada kolesterol juga Ustadz. Iya. Ibu punya riwayat nggak dulu waktu masih produktif haidnya lebih dari 10 hari, sering? Tidak pernah, Ibu pernah punya riwayat hipertiroid? tidak pernah. Ibu pernah darah tinggi dari kapan Bu? Darah tinggi itu dari saya menopause karena orang tua saya dua-duanya emang ada darah tinggi. Oke. Ibu sering mimpi buruk nggak? Enggak sih? Nggak. Taib. Terus orang tua juga kencing manis? Enggak ada. Kencing manis itu ada setelah udah sekitar 10 tahun yang lalu kali. Kalau saya di rumah sakit tuh medisnya bilang, ibu ada darah tinggi nggak? Tidak ada. Benar, tidak ada. Dia cek ulang, 3 bulan terakhir ibu ada diabetes. Ibu ditinggal suami sudah berapa lama? Waktu COVID kemarin Pak Ustadz sekitar 5 tahun. Sejak itu ibu ngerasa darah tinggi sering nggak? Kencing manis juga? Kencing manis, darah tinggi sih nggak terlalu kontras ya Pak Ustadz. Sejak suami meninggal nggak terlampau ada perubahannya, begitu-begitu saja Pak Ustadz. Saya tahunya kalau darah tinggi itu kalau saya bukan makan yang apa ya, atau pikiran gitu tuh biasanya langsung naik emang. Iya. Ibu punya riwayat dulu sering marah nggak? Iya, kayaknya saya agak temperamental. Ya, ini tipe panas. Munculnya penyakitnya pada panas semua. Darah tingginya panas, jantung koronernya juga bakal bersifat panas, gara-gara makanan panas. Kencing manisnya juga bakal bersifat panas. Kalau lihat tubuhnya ibu bisa sifatnya panas kering. Berarti obatnya ibu konsumsi dingin-dingin. Pagi hari konsumsinya semangka, pepaya, ya, buah pir. Terus nggak usah makan nasi lagi, nggak ada nasi, nggak ada kopi, nggak ada. Kalau mau minumnya setengah jam setelah makan buah. Nanti siang bukan baru makan nasi, bukan, nggak ada nasi, stop dulu selama 2 pekan. Ibu karbonya karbo dingin, seperti apa? Papeda, labu kuning, beras porang, beras ubi ungu, talbina, itu karbonya ibu. Terus lauk hewaninya yang dingin, putih telur, kemudian ikan daging putih. Kalau bisa ada lendirnya, ikan patin, ikan salmon, ikan pari, ya, ikan gabus. Itu obat terbaik untuk jantung koroner ibu, sama darah tinggi ibu, sama kencing manis sekalian. Sayurnya ibu juga sayur yang cerah-cerah, labu siam, sayur salad putih, ya, lettuce juga bisa, kemudian wortel, ya. Kemudian pantangannya ibu yang panas-panas, kambing, ayam, bebek, ikan asin, seafood, rendang,
rawon itu jangan dulu. Oh ya. Ya, ikan asin juga jangan. Bayam, kangkung, terong yang gelap-gelap jangan dulu. Buah yang panas, kurma, durian, nangka, kelengkeng, rambutan juga jangan. Cari buahnya dingin-dingin. Terus ibu sore, cemilannya sore, nanti ibu sore termasuk udah anggaplah sore atau makan malam, nanti ibu bisa ubi jelembu, ubi ungu, atau labu kuning dikukus. Ya, itu aja. Siangnya lauk hewaninya sama karbo yang sifat dingin. Di atas jam 8 nggak boleh makan, nggak boleh minum. Herbalnya ibu ya, herbalnya dingin-dingin. Ibu bisa nanti daun bidara ditambah sama lidah buaya, daun bidara setengah genggam, lidah buaya 50 gram, ditambah juga timunnya kalau kecil 1, cincang-cincang direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, minum segelas pagi, segelas sore. Itu. Terus amarah ibu harus diredam. Ibu semakin senja, ibu bakal cepat emosian. Ya, kalau nggak diredam. Ya, baper sama menantu, ya kadang marah sama cucu, bising dikit marah. Ibu kalau nguruti itu tambah sakit nanti. Jadi ibu harus banyak isti'adzah, terus baca Al-Quran sama artinya. Dirutinkan, bukan sehari 2 kali. Misalkan sekarang ya, baca 1 halaman, 2 halaman, terus baca artinya. Lanjut halaman 3, halaman 4 sama artinya, tanpa menisbatkan sunnah, hanya untuk melazimkan diri ibu, hati ibu biar terikat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu bu ya. Ibu kurangi garam, tepung, roti itu kurangi semua. Ayam broiler nggak boleh. Nah, putih, kuning telur nggak boleh. Bebek, ayam, kambing, ikan asin, seafood tadi nggak boleh. Insyaallah itu ya. Batu sauda boleh nggak? Jangan. Oh. Ya, ibu cari yang dingin. Maaf, bukan temulawak Boleh. sama zaitun, minyak zaitun. Ibu temulawak sama madu aja. Temulawak sama madu. Ya. Madu nggak lari ke diabetes. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau Madunya madu asli nggak apa-apa. Madu asli warnanya cerah. Semakin hitam madu, sifat panasnya semakin kuat. Kalau ibu warna cerah bisa madu randu, tapi yang asli. Taunya yang asli gimana? Dengan 2 cara. Sistem amanah, ada nyamannya madu bersanad. Artinya orang yang amanah ini meneliti dari madu sebelum ada, panen, proses, sampai kemasan, ada quality controlnya, orang yang lihat. Yang berikutnya dengan cara apa? Taruh di laboratorium. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda ragu, taruh laboratorium. Kita juga kadang ngambil madu dari Yaman. Dari Yaman pun kadang ada gulanya. Kita taruh di laboratorium, alhamdulillah ketahuan, lebih nyaman. Tapi kalau Anda sudah kenal sama orang, percaya sama orang, ya sudah pakai yang Anda percaya. Nah, Pak Ustadz jual madu asli nggak? ini di masjid nanti bu. Saya dipikir jualan nanti. Enggak, soalnya saya terus terang madu tuh banyak sekali, jadi nggak tahu mana yang asli dan harus beli di mana. Iya. Saya tidak tahu. Iya. Ada bu, ada bu. Statusnya ada ya Pak Ustadz. Nanti di luar masjid nanti. Semakin panas, semakin hitam, Fe-nya semakin tinggi, juga semakin panas. Kurma semakin hitam juga semakin panas. Kurma ajwa panas kering. Cukup insyaallah. Ustadz, saya mau nanya satu lagi, Ustadz. Kenapa ya bu? Tadi yang Ustadz bilang semua penyakit kejiwaan itu karena gangguan setan yang menyerang hatinya. Jadi yang harus dilakukan dulu ruqyah dulu atau gimana, Ustadz ya? Anda tegakkan dulu, ini medis apa non medisnya. Setelah tahu ini non medis, diruqyah sampai sembuh. Walaupun 2 pekan, 1 bulan terus ruqyah. Insyaallah itu. Ya cukup insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.